Puji Tuhan, Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya ucapkan selamat tahun baru ya Bapak Ibu. Saudara, izinkan saya bercerita dulu sebelum kita membaca ayat ya. Hari ini saya mendengarkan beberapa kesaksian yang luar biasa yang menjadi satu peneguhan bahwa memang tahun ini ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Di akhir tahun lalu, saya ketika sedang berdoa, saya melihat satu penglihatan. Nah, seringkali Tuhan mengajar saya dalam bentuk penglihatan. Dan penglihatan yang saya tangkap pada akhir tahun lalu adalah saya melihat seperti di poster-poster ilmu pengetahuan alam ya, yaitu poster planet nih. Saya melihat gambar planet. Kalau Bapak Ibu ingat pelajaran kita di SMP, SMA ya, itu ada planet-planet tata surya lah. Kita mengatakan tata surya mulai dari matahari, kemudian gugusan planet demi planet, dengan segala bulan-bulannya, kemudian diatur sedemikian indah. Jadi kita melihat kalau di gambar poster itu seperti tatanan planet. Nah, kemudian ada sesuatu yang lain dari penglihatan itu, yaitu di luar dari area tatanan planet ini, saya melihat banyak sekali batu-batuan, asteroid, apapun namanya, mungkin meteor, yang pecah-pecah di area luar dari kelompok planet ini, dari di luar area dari tata surya ini. Dan saya melihat di luar area itu batu-batuan itu dalam kondisi yang tidak tertata rapi seperti gugusan planet ini. Beda sekali. Kalau kita melihat gugusan planet itu di poster, itu rapi dan tertata luar biasa. Tetapi yang bagian luar saya melihat berantakan, tidak tertata, tidak beraturan. Nah, itu yang saya lihat dari sebuah penglihatan di akhir tahun. Lalu saya menangkap satu kata Bapak Ibu yang saya cukup sering khotbahkan. Kalau Bapak Ibu mengikuti, saya cukup sering membagikan, yaitu alignment. Alignment itu kalau bahasa Indonesianya adalah penyelarasan. Tapi mungkin saya mau menggambarkan dengan sederhana sekali ya. Jadi saya melihat bahwa planet-planet ini diatur sedemikian rupa oleh sebuah kekuatan yang tidak kelihatan. Tapi jelas planet-planet ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi nggak bisa yang namanya bumi itu bilang begini, aku nggak mau di sini, aku tak ngatur di dekat matahari. Atau aku mau mengatur agak menjauh dari matahari. Tidak. Jadi ada sebuah kekuatan, kuasa yang sangat besar yang mengatur planet-planet ini. Sehingga mereka bergerak dalam harmoni. Sehingga semuanya terutama di bumi itu mendatangkan keindahan, kita bisa menikmati kehidupan di bumi oleh karena penataan dari gugusan tata surya. Nah, siapakah kuasa yang mengatur semua ini? Yang jelas, bumi tidak punya kuasa itu, tetapi ada kuasa Tuhan, pencipta alam semesta, yang mengaturnya. Nah, alignment, itu yang saya maksud adalah begini. Saudara dan saya, itu ibarat planet-planet ini. Kalau Tuhan sebagai penguasa yang memiliki kekuatan yang besar diizinkan untuk mengatur saudara dan saya, planet-planet ini, maka akan bergerak dengan bagus, akan berjalan dengan harmoni, akan berjalan luar biasa. Saya mau cerita dulu Bapak Ibu sebuah cerita kesaksian yang saya dengar tadi pagi.
seorang ibu bercerita kepada saya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi waktu masa COVID, saya pernah Zoom dengan kelompok persekutuan doa ini, dan kemudian saya menyebut nama seorang wanita ini, dan kemudian saya menyampaikan pesan Tuhan. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, pokoknya masih COVID. Lalu apa yang saya sampaikan, dia cerita bahwa Ibu Ruth menyampaikan begini, apa yang terjadi di tengah-tengah keluargamu adalah karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Saya nyampaikan gitu, apa yang terjadi di tengah-tengah keluargamu adalah karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia pertama kali bingung, tetapi beberapa waktu kemudian, mulailah dia mengalami yang namanya sebuah proses, sebuah pengalaman yang tidak enak. Singkatnya, dia punya anak, anaknya ini mendaftar, dan dia itu kepengen masuk ke sebuah jurusan, yaitu mechanical engineering. Jadi teknik mesin mungkin ya, kita menyebutnya. Jadi dia ingin sekali untuk mendaftar ke Amerika. Pada waktu itu masih masa COVID, jadi mungkin istilahnya melalui online mungkin kalau diterima. Nah, intinya dia itu mempunyai inceran beberapa universitas yang menurut pandangannya itu adalah universitas-universitas terbaik dan top di Amerika. Dan dia mendaftar. Dan dia bukan anak yang dalam tanda kutip bodoh. Singkatnya, ketika dia mendaftar, dia ditolak. Lalu istilahnya setelah dia ditolak, dia ke pending. Kemudian ketika ada kesempatan mendaftar kedua kali, dia mendaftar, ditolak lagi. Jadi dia cerita beberapa kali pokoknya anak ini ngelamar, apply, mendaftar ke sekolah tersebut dan ditolak. Lalu setelah itu dia itu melihat anaknya ini kecewa sekali. Sempat kecewa sekali dengan Tuhan. Kenapa dari beberapa uni yang dia pilih semuanya tidak ada yang menerima. Jadi dia itu kecewa sekali dengan Tuhan, sempat. Lalu ibu ini ingat dengan apa yang Tuhan sampaikan, bahwa apa yang terjadi di tengah keluargamu adalah karena aku mengasihi keluargamu. Lalu dikuatkan oleh pesan Tuhan itu, dia berusaha menguatkan anaknya. Kita tidak mengerti nak, tapi Tuhan sudah pernah pesan bahwa semua ini terjadi karena Tuhan sayang sama kita. Singkat cerita Bapak Ibu, melalui serangkaian kejadian, anak ini akhirnya mendapatkan informasi dari beberapa teman, seakan-akan Tuhan itu menyampaikan suara melalui 3 kali. Jadi intinya dalam 3 kali ini dia mendapatkan satu peneguhan tentang sebuah universitas. Bagi dia tidak pernah dengar nama universitas ini. Tetapi 3 orang berturut-turut seakan-akan seperti ngomong kepada dia, kamu daftar di uni ini aja gitu loh. Nanti ada kejadian lain di mana dia tidak sengaja ketemu orang itu bilang, kamu daftar di uni ini aja. Jadi 3 kali. Lalu mamanya cerita, kenapa kok aneh ya? 3 kali orang itu menyarankan kamu daftar di uni ini. Lalu singkat cerita, dia didesak sama mamanya, sudah kamu daftar di situ aja. Kok kelihatannya Tuhan sepertinya kok nunjukkan 3 kali. Nah dia tuh sempat ngomel Bapak Ibu, karena pertama dia tidak terlalu kenal uni ini. Dan yang kedua, dia tidak suka uni ini, ya karena tidak tahu dia tidak suka. Singkatnya dia ngomong, ya udah aku tak daftar daripada mama nanti kepingin mama tidak bisa tidur. Jadi dia daftar cuman karena desakan mamanya. Dia daftar dan dia ngomong, mamanya cerita bahwa ketika dia ujian, itu dia mengerjakan ujiannya itu rada malas-malasan. Kemudian dia itu disuruh membuat esai sebagai salah satu bentuk ujian masuk, dan dia itu bikinnya sebentar, tidak pakai belajar,
dan bikin ngawur. Dan di luar dugaan, dia keterima. Nah, dia sempat mikir, oh ini sekolah abal-abal kali, kok gini aja diterima gitu kan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di luar dugaan, jurusan yang dia cari, yaitu mechanical engineering. Intinya sekolah ini adalah sekolah dengan jurusan engineering terbaik nomor berapa ya, 4 atau 3 di seluruh Amerika. Sedangkan universitas yang dia tuju sebelumnya itu urutan 20 ke bawah. Sedangkan uni yang dia tuju anehnya bukan uni abal-abal, melainkan universitas terbaik di Amerika kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3. Nah, dia cerita begini, kami tidak pernah mengerti pada saat itu. Rupanya Tuhan sedang mengarahkan kami untuk masuk dan membawa anak saya ke sekolah terbaik yang kami tidak pernah tahu. Inilah yang saya namakan alignment, Bapak Ibu. Anda ingat waktu COVID mau terjadi, berapa banyak dari kita juga tidak pernah menyangka bahwa Indonesia bisa kena COVID. Saya masih ingat orang-orang berkata begini, Indonesia tuh tidak mungkin kena COVID. Karena virus COVID itu hanya muncul di daerah dingin. Saya masih ingat banyak orang yang ngomong seperti itu. Jadi kalau dia kena daerah panas, virusnya mati. Sehingga banyak dari kita, orang-orang Indonesia meremehkan. Bahkan kita sempat guyonan loh, orang-orang Indonesia itu kekebalan badannya tuh kuat. Nah, katanya. Buktinya apa? Makanannya aja keren-keren. Makanannya apa? Bakso granat. Wah, ya kan? Nasi goreng mercon. Nah, makanannya orang Indonesia serem-serem. Orang Indonesia kuat bener. Jadi nggak bakalan kena COVID. Masih ingat saya guyonan itu, masih ingat saya banyak dari kita, termasuk saya juga berpikir begitu. Oh nggak mungkin rasanya, karena virus COVID ini hanya di daerah dingin. Tetapi di luar dugaan Bapak Ibu, bahwa ternyata Indonesia kena virus COVID, malah ketika kena Delta, kita juga mengalami masa-masa kritis yang cukup mengerikan. Betul nggak? Artinya itu begini, saudara dan saya nggak bisa meremehkan. Kita nggak bisa, jangankan ngomong beberapa bulan ke depan, besok aja loh kita nggak tahu ada kejadian apa. Satu langkah di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu saya tetap berharap Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, janganlah kita tuh seperti pada waktu rumor COVID itu muncul, kita tuh ngeremehkan. Karena kita menganggap nggak mungkin orang Indonesia kena COVID. Saya berharap bukan berarti kita ketakutan, tapi saya berharap kita selalu waspada. Saudara tidak akan pernah bisa menduga di depan itu ada apa. Tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan yang ngatur hidup kita, seperti planet-planet, gugusan planet dalam tata surya, kalau Tuhan yang ngatur, maka saya percaya itu akan menjadi baik. Betul tidak Bapak Ibu? Inilah yang saya bilang tahun ini Tuhan mencari orang-orang yang mau hidupnya untuk diatur sama Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya mau di-align-kan sama Tuhan, diselaraskan sama Tuhan. Singkatnya Tuhan ikut ngatur. Karena bumi tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Tuhan yang mengatur semuanya sehingga apa yang terjadi di muka bumi sangat memungkinkan, memadai untuk dibangunnya sebuah kehidupan. Dan ketika Tuhan mengatur gugusan planet ini, kalau Anda lihat di poster-poster, betul-betul kelihatan harmoni. Izinkan aku yang mengatur. Bumi memiliki keterbatasan. Planet-planet tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur diri mereka sendiri. Karena planet-planet itu pandangannya terbatas. Demikian juga saudara dan saya. Tapi kalau kita izinkan Tuhan yang menciptakan seluruh kehidupan, seluruh alam semesta, itu yang ngatur hidup kita, saya percaya kita akan baik luar biasa. Saya ingat cerita yang saya khotbahkan tentang Yusuf. Saudara, Yusuf ini menurut saya adalah salah satu contoh yang bagus mengenai alignment Tuhan.
penyelarasan Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan. Yusuf tiba-tiba mengalami masuk ke sumur. Ya kan? Tiba-tiba mengalami masuk ke sumur. Tapi saudara percaya enggak ketika Yusuf masuk ke sumur, itu pengaturan Tuhan loh. Sebab apa? Kalau Yusuf tidak pernah masuk ke sumur, maka Yusuf tidak akan pernah sampai ke Firaun. Kalau Yusuf tidak pernah dibenci sama saudara-saudaranya, Yusuf tidak akan dibuang ke sumur. Yusuf akan terus tetap tinggal bersama bapaknya di rumah bapaknya. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kalau seandainya Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal terus di rumah bapaknya tanpa ada kejadian sumur, Potifar, penjara, maka ketika 7 tahun kekeringan terjadi, maka keluarga Yusuf, yaitu Yakub dan semua ke-12 anaknya, akan juga mengalami kekeringan dan binasa. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi, sehingga Tuhan mengaturlah sebuah skenario di mana Yusuf dikeluarkan dari rumah bapaknya. Saudara percayalah, di dalam alignment Tuhan, di dalam pengaturan Tuhan, di dalam penyelarasan Tuhan, kalaupun saudara dikeluarkan dari sebuah tempat, percayalah bahwa itu akan membawa kepada hal yang luar biasa nantinya. Kalau di dalam alignment Tuhan. Jadi saya menangkap kejadian Yusuf ini contoh yang sempurna sekali untuk mengenai alignment atau penyelarasan Tuhan. Kalau Yusuf tidak pernah keluar dari rumah bapaknya, seluruh keluarga itu akan binasa ketika terjadi kekeringan. Kalau Yusuf tidak pernah masuk ke sumur, lalu dijual menjadi budak, Yusuf tidak akan pernah ketemu dengan Potifar. Kalau Yusuf tidak pernah ketemu dengan Potifar, boro-boro mau sampai kepada Firaun. Saudara bisa nangkap ya. Jadi inilah pengaturan Tuhan. Dan saya sungguh berharap Bapak Ibu akan terjadi pengaturan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya berdoa saudara dan saya mau untuk diatur oleh Tuhan. Mau untuk diatur oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah cerita luar biasa Bapak Ibu ya. Singkat ceritanya gini, saya punya seorang teman baik. Dan teman baik saya ini punya anak yang tinggal di Amerika, yang tinggal di LA. Nah, anaknya ini Bapak Ibu, suami istri ini tinggal di LA. Saya pernah ketika 7 tahun yang lalu berkunjung ke sana, saya tinggal, mereka mem-welcome saya untuk tinggal di rumah mereka. Dan rumah mereka di mana saya waktu itu ditampung untuk liburan, itu kecil sekali. Kecil sekali. Nah, ketika saya sampai di rumah itu, saya menyampaikan kepada mereka tuh begini, kok aku merasa ya bahwa Tuhan mau membawa kamu pindah dari rumah ini dan memindahkan kamu ke rumah yang jauh lebih besar, beberapa kali lipat dari rumah ini. Saudara, kedua orang ini adalah orang dari kepercayaan Katolik ya. Dan saya tuh menemukan sekarang ini banyak orang-orang yang Katolik, saudara kita yang Katolik ini, ternyata mereka juga hebat-hebat di dalam iman mereka ke Tuhan. Nggak kalah sama orang-orang yang mengaku karismatik nih Bapak Ibu, Kristen karismatik. Dan saudara, singkat cerita, beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ketika masih COVID. Singkatnya saya nggak tahu cerita mereka, tapi tiba-tiba ternyata yang suami ini, yang bapak ini, jadi itu ingin sekali untuk naksir ke satu rumah, karena rumah ini satu dekat tempat kerjanya, dan rumah ini bagus. Dia senang sekali. Tapi terus terang dia mengurungkan niat untuk membeli rumah itu, karena untuk KPR mereka tidak nututin, walaupun gaji suami istri tidak nututin. Itu singkatnya kayak gitu. Sampai satu kali, mereka mulai, lupakan dah, terlalu tinggi. Saudara, singkatnya, Tuhan itu bisa pakai teman saya dari Perth loh Bapak Ibu. Teman saya dari Perth ini punya karunia mimpi. Jadi dia punya karunia mimpi, dan di dalam mimpinya dia melihat mimpi sebuah rumah. Dan rumah ini posisinya garasi ada di depan, pintu masuk agak ke belakang. Lalu di depan rumah ini ada pohon palem yang tinggi. Itu gambaran rumahnya. Tapi nggak dilihatkan
istilahnya nggak dilihatkan nomornya. Anehnya yang dilihatkan adalah tulisan nama. Dari situ di tulisan di garasi ada tulisan nama Abigail, garis miring Ika. Jadi ada tulisan Abigail, garis miring Ika. Nah teman saya bingung. Dia enggak kenal orang yang namanya Abigail atau Ika. Kalaupun ada Abigail, Abigail yang mana? Dan kenapa tulisan itu Abigail kok disejajarkan, dibarengkan sama tulisan Ika? Lalu dia cerita sama saya, C, saya dapat mimpi seperti ini. Apa ya C maksudnya ya? Saya kaget. Kenapa? Karena dua nama yang dia sebutkan tidak asing buat saya. Karena nama Abigail itu nama teman saya. Sedangkan Ika itu nama mantunya. Jadi digandengkan. Kenapa kok dituliskan nama ini? Kenapa nama Abigail dan nama Ika? Karena begini Bapak Ibu. Ketika suami Ika, jadi anaknya Abigail nih, anak ibu Abigail ini, itu menginginkan satu rumah di daerah itu. Rumah ini besar dan dia seneng banget karena ini dekat tempat kerjanya. Maka yang paling keberatan pada saat itu adalah Ika. Yang paling keberatan. Jadi istrinya keberatan karena jauh dari tempat kerjanya. Akhirnya selain kedua alasan karena harganya tinggi. Jadi mereka itu akhirnya yang suami ini mengurungkan niat. Lalu tidak lama setelah itu Tuhan menyampaikan lewat mimpi kepada orang di Perth. Dan saya kenal sama Abigail dan yang Ika. Akhirnya saya telepon sama teman saya Abigail. Saya bilang, Ci, aku ada teman yang punya mimpi. Dapat mimpi begini. Singkatnya, saya tidak ceritakan kriteria rumahnya. Saya cuma bilang begini, ada apa Ci? Apakah ada sesuatu terjadi? Lalu teman saya cerita bahwa anaknya tuh memang cari rumah begini-begini. Saya ngomong, Ci, boleh enggak minta anak lu, rumahnya kayak apa kalau ada fotonya? Fotonya dikasih, saya nggak mau ngomong sama yang punya mimpi, karena takut dicocok-cocokkan. Lalu akhirnya saya tanya sekali lagi sama yang punya mimpi, coba gambarkan ke Cece, rumah seperti apa yang kamu cari? Rumah seperti apa yang kamu dapat dari mimpi? Lalu singkat cerita, saudara, dia menggambarkan, dan akhirnya ketika menggambarkan Bapak Ibu apa yang terjadi, saya kaget karena mendapatin bahwa gambarnya itu sama dengan yang diceritakan sama teman saya. Akhirnya saya tahu maksudnya, Tuhan mau mereka ambil rumah itu. Dan mereka merinding dengar itu, akhirnya yang namanya Ika ini nurut sama Tuhan. Walaupun dia rumahnya itu, posisi itu bakal jauh dari tempat kerja. Akhirnya dia nurut, dia mau ngalah. Singkatnya, setelah mereka mulai melakukan prosesi KPR dan sebagainya, dengan cara luar biasa, KPR disetujui, walaupun secara manusia tidak masuk akal, sulit. Setelah disetujui, tidak lama kemudian Ika ini dipecat dari pekerjaannya. Luar biasa Bapak Ibu, dipecat dari pekerjaannya. Sempat shock pada awalnya, tapi yang luar biasa dari suami istri ini, mereka tetap percaya kalau Tuhan yang menunjukkan mereka rumah, walaupun dengan gaji 2 orang aja sudah sulit, ditambah lagi salah satu di PHK, mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menunjukkan rumah itu, Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Jadi intinya mereka tuh tetap percaya gitu loh Bapak Ibu. Dan tidak lama kemudian si Ika ini dapat pekerjaan yang luar biasa dengan gaji yang berkali-kali lipat lebih besar daripada gaji sebelum dia di PHK itu. Dan yang luar biasa lagi, pekerjaannya ini dekat dengan rumah baru yang mereka beli Bapak Ibu. Dan yang amazing kemarin minggu lalu mamanya datang ke Surabaya cerita sama saya kagetnya luar biasa. Jadi yang namanya Ika ini sampai dapat pekerjaan di tempat baru ini sebagai CEO Bapak Ibu. CEO dengan gaji yang gila banget, gedenya minta ampun. Saya waktu dengar tuh saya melongo Bapak Ibu. Saya cuma ingin katakan, seandainya anak ini tidak pernah di PHK, dia tidak akan pernah jadi CEO.
Itu loh yang terjadi pada Yusuf. Seandainya Yusuf tidak pernah masuk ke sumur, dia tidak akan pernah jadi CEO-nya Firaun. Saudara, percayalah, kalau di dalam alignment dengan Tuhan, itu intinya itu biarpun jelek, biarpun negatif, biarpun di PHK, biarpun dibenci orang, biarpun dihianatin, itu semua kalau kita ada di dalam Tuhan yang ngatur, itu semua akhirnya akan menjadi cerita yang luar biasa spektakuler gitu loh Bapak Ibu. Itu akhirnya akan menjadi cerita yang bagus di hidup kita. Nah pertanyaannya tuh begini loh Bapak Ibu. Tuhan mau ikut ngatur hidup kita. Tuhan mau ikut meng-align-kan, memproses, menyelaraskan. Tuhan mau. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau untuk kita diatur sama Tuhan? Karena berapa banyak dari kita mau ngatur sendiri, saudara. Berapa banyak dari kita mau ngatur dan dengan cara sendiri. Ini yang Tuhan katakan di awal tahun, siapakah yang mau untuk aku mengatur hidupnya? Di awal tahun saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau, bawa aku, paksa aku untuk hidupku diatur oleh Engkau. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya mau bagikan malam ini. Kalau saudara mau Tuhan ikut mengatur dalam hidupmu, bagaimana caranya? Saudara kalau bawa Alkitab, mari kita buka Mazmur 37, ayat yang ke-23. Mazmur 37, ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah ini loh Bapak Ibu, Tuhan menetapkan langkah itu maksudnya di dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata set. Oke ya, God set the path. Maksudnya set itu sebetulnya Tuhan yang netepin, Tuhan yang apa ya? Tuhan yang milihin, Tuhan yang ngatur lah Bapak Ibu. Jadi maksudnya menetapkan ini berarti Tuhan yang memilihkan jurusannya, Tuhan yang memilihkan rumahnya, Tuhan yang memilihkan pekerjaan saudara, Tuhan yang memilihkan rekan kerja saudara, Tuhan yang memilihkan customer saudara, Tuhan yang memilihkan peluang-peluangnya saudara. Jadi istilahnya Tuhan, lebih tepatnya Tuhan yang dominan lah mengatur. Nah menurut ayat ini, Tuhan mengatur langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Jadi siapa yang Tuhan itu mau untuk hidupnya itu diatur adalah orang yang berkenan sama Tuhan. Maksudnya berkenan adalah orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidupnya jalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Tuhan akan entah gimana kalaupun di depan itu ada lobang. Kalau saudara itu hidupnya benar-benar takut Tuhan, hidup saudara itu benar-benar cuma dikuasai oleh satu motivasi untuk Tuhan, maka walaupun ada lubang di depan saudara tidak lihat, entah gimana Tuhan akan membuat saudara jatuh duluan. Sebelum Anda jatuh ke dalam lubang, Anda bisa nangkep. Karena ketika jatuh di dalam lubang, saudara akan lebih hancur. Jadi Tuhan akan buat jatuh duluan sehingga nggak sampai ke lubang. Atau Tuhan buat kayak ada sesuatu yang menghalangi saudara sehingga saudara tidak jatuh ke lubang itu. Orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan, orang yang hidupnya jalannya itu berkenan sama Tuhan. Oh percayalah Bapak Ibu, walaupun saudara dan saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Dia akan mengatur langkah kita. Dia akan maksain tanpa kita sadar. Nah ini jalannya salah, kita tidak dengar Tuhan. Dia akan tutup pintu itu dengan paksa. Saudara, dan saya percaya ini yang namanya alignment. Tuhan yang ngatur. Nah menurut ayat ini, siapakah yang Tuhan mau atur? Adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya mengenal satu orang anak muda. Anak muda ini cinta Tuhan luar biasa. Anak muda ini takut akan Tuhan. Dia sekolah di Singapura, saudara. Dan saya sering kali mendengar cerita-ceritanya bahwa sekalipun dia di tengah-tengah lingkungan yang dalam tanda kutip hidupnya tidak benar, tapi ini anak tetap menjaga kekudusan. Ini anak tetap tidak mengkhamirkan dirinya dengan pergaulan-pergaulan yang dia tahu Tuhan tidak suka.
Dia tetap belajar jujur, walaupun dia menemukan orang-orang lain nggak jujur. Dia tetap belajar untuk tulus, walaupun banyak orang yang nggak tulus di sekitarnya. Dan mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapin karena dia terlalu jujur. Tapi saya ingin satu cerita yang saya dengar dari dia, saya ingin ceritakan pada Bapak Ibu. Sebuah cerita kecil, terlalu sederhana. Cuman simple, dia itu lagi ujian skripsi. Istilahnya itu mau skripsi, dan ada beberapa dosen yang cara mereka menghandle anak bimbingannya itu beda-beda. Tapi ada satu dosen favorit ini yang semua mahasiswa itu berharap mereka tuh akan bisa dapat dosen ini. Karena semua mahasiswa kalau dipegang sama dosen ini, selain kebanyakan pasti lulus, karena cara dosen ini membimbing itu bagus banget. Dan mereka itu kebanyakan tidak pakai bertele-tele. Bapak Ibu tahu ya, zamannya kita bikin skripsi kadang molornya gak karu-karuan ya. Jadi dosen ini merupakan dosen favorit yang diincar mahasiswa-mahasiswa. Jadi dia berdoa sungguh-sungguh supaya dosen yang membimbing dia adalah dosen ini. Dan menurut dia secara manusia, kemungkinan dia akan dapat dosen ini. Tetapi Anda tahu yang terjadi, ternyata doanya tidak dijawab sama Tuhan. Tidak dikabulkan. Dia nggak dapat dosen ini, Bapak Ibu. Dia dapat dosen lain. Dia sempat kecewa. Tapi dia berusaha untuk tidak mau kecewa sama Tuhan. Dia belajar untuk bereaksi dengan benar. Perhatikan, bereaksi dengan benar. Nggak ngomel, nggak komplain sama Tuhan. Dia belajar mensyukuri dapat dosen ini. Akhirnya dia terima dengan ikhlas, saudara. Dia terima dosen ini dengan ikhlas, dengan legowo orang bilang. Saudara, dia cerita, apa yang saya pikir tadinya baik, Bu, ternyata di luar pengetahuan saya. Entah apa yang terjadi dengan dosen ini, beberapa anak di bawah bimbingannya dia justru mengalami molor. Skripsinya tidak selesai-selesai sampai hari ini. Sebaliknya saya dipegang Bapak ini. Saya kaget. Justru saya mengalami sangat cepat sekali menyelesaikan skripsi dan lulus dengan luar biasa. Saudara, ini loh yang namanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Diaturkan sedemikian rupa sama Tuhan dosen mana yang pas buat dia. Diaturkan sedemikian rupa Potifar yang pas buat Yusuf. Saudara, Yusuf itu ganteng kan? Bapak Ibu percaya nggak Yusuf itu ganteng? Saya percaya Yusuf ganteng, buktinya Tante Potifar langsung terkiwir-kiwir, ya kan? Langsung tidak tahan Tante Potifar. Berarti ini orang ganteng. Ya pasti ganteng versi Timur Tengah ya Bapak Ibu. Nah, pada waktu dia dijual jadi budak Bapak Ibu, ternyata orang itu waktu dipamerkan di pasar budak, itu dalam kondisi ditelanjangi total. Jadi tanpa sehelai benang pun yang menutupi badan Yusuf. Nah, saya percaya begini, artinya kalau orang ini ganteng, saudara ya, ada kemungkinan besar juga bahwa banyak orang yang naksir untuk beli dia. Kalau ada di situ tante-tante girang, itu pasti semuanya naksir untuk beli Yusuf. Lu apa ndak ada? Yo bisa aja, wong Mesir itu negara apa, saudara? Harus tahu, Mesir itu kan tempat di mana juga banyak perzinahan pada waktu itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan banyak tante-tante girang. Pernahkah saudara membayangkan? Lah namanya Yusuf ganteng, pakai baju aja ditaksir sama Tante Potifar, apalagi nggak pakai baju. Nah, saudara kalau saya cerita gini jangan bayangkan nggak karu-karuan loh ya Bapak Ibu ya, tetap pikiran dikuduskan mengarah ke Tuhan. Amin. Jadi Yusuf ini saya percaya begini loh, banyak sekali orang-orang yang kepingin, terutama tante-tante girang, berebutan untuk segera beli Yusuf. Tapi percayakah saudara kalau alignment Tuhan,
Kalau Tuhan yang ikut ngatur, kalau Tuhan yang natain, Tuhan entah gimana caranya akan membuat tante-tante girang ini kalah menawar dibandingkan dengan Potifar. Nah, lucunya begini. Saya tadi itu baru ngobrol sama orang gini. Bayangkan, saudara tahu Potifar itu Taipan loh. Bapak Ibu tahu Taipan nggak sih? Taipan itu ibaratnya konglomerat. Iya, konglomerat. Lah dia itu bisnisnya banyak, wong dia itu orang penting kerajaan loh. Konglomerat Bapak Ibu. Nah, kemudian Anda pernah bayangkan nggak sih? Konglomerat itu mau nyari budak. Lah ngapain konglomerat itu repot-repot turun sendiri ke pasar budak cari budak? Ini konglomerat. Apa konglomerat nggak bisa menyuruh asistennya? Apa konglomerat ini nggak bisa menyuruh CEO-nya? Ngapain harus dia sendiri yang turun tangan? Nah, ini tambah nggak masuk akal. Ada orang-orang sih nggak masuk akal, yang nggak masuk akal di Alkitab. Contohnya Abraham. Bapak Ibu ingat Abraham. Abraham itu cari mantu, ya kan? Abraham itu cari mantu, malah yang disuruh cari mantu siapa Bapak Ibu? Yang disuruh cari mantu adalah bujangnya. Saya sampai mikir gini, aduh ini kebalik semua ya. Kebalik. Harusnya cari mantu, Abraham sendiri yang turun. Gitu nggak sih? Mestinya gitu ya Bapak Ibu. Harusnya kalau cari mantu, Abraham sendiri yang turun. Kalau cari budak, nggak perlu Potifar yang turun kan gitu. Ini kebalik semua. Anda coba bayangkan, kenapa bisa kebalik-kebalik begini? Karena Tuhan alignment, karena Tuhan yang ngatur. Tuhan itu yang ngatur dengan gaya gravitasi tertentu, bumi itu dibikin begini, pada ukuran sekian. Saya pernah baca pembedahannya orang sains ya tentang tata surya. Itu gila banget loh. Ukurannya tuh ketepatannya luar biasa. Kalau melenceng sendiri tuh, melenceng sedikit aja tubruan saudara antar planet. Kalau melenceng sedikit aja gaya gravitasi itu meleset. Itu berantakan semua loh Bapak Ibu planet-planet. Anda bayangkan, kenapa waktu milih budak, Potifar sendiri yang turun? Waktu Abraham milih mantu, bujangnya yang turun. Saya percaya karena ada campur tangan Tuhan, entah gimana walaupun Alkitab tidak menceritakan, mungkin Alkitab tidak menceritakan nih Bapak Ibu, ini imajinasi bebas saya. Siapa tahu Bapak Ibu, Abraham itu mau pergi cari mantu tidak kuat. Kan Bapak Abraham kan istilahnya sudah tua toh Bapak Ibu, encoknya kambuh. Jadi ketika mau cari mantu, sudah ndak nutut, tenaganya ndak kuat. Kan kira-kira seperti itu loh Bapak Ibu, Anda bayangkan ya. Jadi bujangnya yang disuruh carikan mantu buat Ishak. Gitu loh Bapak Ibu, Anda bisa nangkap ya. Tapi sebaliknya, kok Potifar itu bela nih datang ke pasar budak kotor-kotor untuk cari budak. Kan dia bisa suruh bujangnya, dia bisa suruh CEO-nya, dia bisa suruh asistennya, kan dia pegawainya banyak, Ong Taipan kok. Tapi kenapa dia yang turun tangan? Alkitab tidak menceritakan, tetapi saya percaya kalau dibikin film nih kira-kira kalau saya jadi produser sutradaranya, saya akan membuat sebuah imajinasi entah gimana Potifar itu mungkin sudah berkali-kali ganti-ganti bujang. Dan dia itu capek gitu loh ganti-ganti bujang. Yang satu ternyata bujangnya sakit-sakitan, yang satu ternyata bujangnya rada miring atau gimana. Mungkin akhirnya Potifar ini gregetan dan dia bilang gini, semuanya disuruh cari bujang gak becus, aku aja yang turun hari ini cari bujang. Dan kenapa dia harus turun hari itu? Tuhan yang ngatur, karena hari itu ada Yusuf. Kenapa hari itu? Karena ada Yusuf. Karena Tuhan mau Yusuf ada di tangan Potifar. Sebab melalui tangan Potifar, Potifar bisa melatih Yusuf untuk mengatur semuanya, supaya nanti Yusuf bisa mengatur negara. Anda lihat, kalau Tuhan yang ngatur semuanya, sekalipun itu kelihatan negatif jadi bagus. Bapak Ibu, jangan coba ngatur hidup kita sendiri. Mari izinkan Tuhan yang ngatur. Kalau Anda tanya sama saya bagaimana Bu, saya mau Tuhan ngatur. Anda mulai dari sederhana. Hiduplah berkenan sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh jujur, jujur aja. Kalau Tuhan suruh bayar, bayar aja. Saudara, saya ketemu seorang bapak. Saya ketemu seorang bapak yang singkat cerita, dia ini utang.
Dia ini hutang dengan satu teman yang ternyata hutang itu temennya ini ngutangin bukan duitnya dia, tapi duit mamanya sendiri. Nah dia ini punya hubungan kurang bagus dengan mamanya. Singkat cerita, ternyata duit yang dia pinjam dari temennya itu adalah duit mamanya. Lalu sempat di depan saya, suami istri ini agak konflik debat. Karena istrinya bilang, lu mesti balikin duitnya mama. Terus suaminya bilang, kenapa aku harus balikin duitnya mama? Wong mama itu tidak pernah ngasih aku warisan. Semua sudah diambil mama. Ini hakku. Dia berkata begitu. Lalu dia tanya sama saya, kalau menurut Ibu Ruth, saya harus mengembalikan atau enggak? Saya bilang begini, bagaimanapun itu duit dari mana? Waktu Bapak pinjem sama teman, Bapak punya intention untuk membayarkan. Seorang yang berutang, Anda harus berkewajiban untuk membayar kembali. Saya bilang begitu. Tidak peduli uang itu pada akhirnya datang dari mama Bapak. Tetap Anda harus bayar. Jangan pernah simpan dan tahan uang panas. Saya bilang begini, kalau Bapak tulus, jujur, bertanggung jawab, jalan Bapak benar di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan sanggup memberkati Anda. Percayalah Tuhan akan mengatur langkah Anda ketemu dengan berkat-berkat yang tidak pernah terduga. Tuhan akan menopang langkah Bapak sehingga Bapak akan ketemu dengan mujizat. Akhirnya dia belajar untuk menurut Bapak ini. Ini yang saya katakan, Tuhan akan mengatur hidup orang yang tulus jalannya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada di antara saudara sedang dalam kondisi yang tidak mudah. Mari coba pikirkan, kira-kira kalau Yesus ada di posisi saudara, Yesus akan bertindak seperti apa? Kalau saudara disakiti, saudara dengan gampang menjawab, Yesus pasti mengampuni, Bu. Ya. Kalau saudara difitnah, saudara pasti dengan mudah menjawab, Yesus membiarkan dan Yesus melepaskan pengampunan. Ya. Kalau saudara mungkin mengalami perlakuan tidak adil, saudara, kalau Anda membayangkan apa yang kira-kira Yesus akan lakukan, saudara pasti bisa menjawab, Yesus ditampar pipi kanan akan kasih pipi kiri. Ya udah, kalau gitu lakukan, berkenan sama Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan akan tolong. Diizinkan masuk penjara, diizinkan masuk sumur, tapi saya ngomong sama banyak teman. Tapi kalau Anda jujur melihat, penderitaan itu tidak akan kelamaan. Karena apa? Tuhan itu, Alkitab bilang begini, Tuhan tidak akan membiarkan anaknya siang malam berseru kepadanya. Saudara anaknya Tuhan atau bukan anaknya Tuhan? Saudara, kalau kita anaknya Tuhan, kalau kita hidup jalan lurus dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, orang benar tidak akan dipermalukan. Orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Saya pernah pada waktu diajak ngobrol di podcastnya GPI Hosana, tempo hari ya, ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Cahya. Apa kesulitan ibu sebagai seorang hamba Tuhan? Saya dengan gampang langsung menjawab. Kesulitan terbesar yang saya hadapin sebagai seorang hamba Tuhan adalah menjaga hati. Karena saya bisa di depan manusia menjaga image. Saya bisa di depan manusia kelihatannya rendah hati. Tapi saudara tidak akan pernah tahu kalau hati saya sombong. Saudara juga tidak akan tahu kalau hati saya sedang arogan atau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi saya sungguh berharap dan berdoa terus sampai hari ini. Saya rindu untuk selalu belajar berjalan, untuk tulus di jalan Tuhan, untuk tetap berkenan, menyenangkan hatinya. Kalau kita hidupnya jalannya lurus, sesuai dengan yang Tuhan mau, kita akan dijagai kok. Kalaupun harus masuk penjara, kalaupun harus masuk sumur, itu tidak akan lama. Kenapa saya bilang tidak lama? Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, Yusuf pernah dipermalukan nggak? Iya.
ditelanjangi, dijual jadi budak, wong biasa jadi anaknya papa kesayangan, terus dijual jadi budak, ditelanjangi. Malu enggak Bapak Ibu ditelanjangin? Malu lah. Yusuf sempat malu. Saudara, berjalan di dalam pengaturan Tuhan tidak menghindarkan saudara dari dipermalukan. Berjalan di dalam pengaturan Tuhan tidak menghindarkan saudara dari perjalanan di sumur. Kita bisa tetap menghadapi itu. Tapi pada waktu kita menghadapi itu, saya berdoa kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kita berjalan berkenan sama Tuhan. Nah saudara, walaupun Yusuf diizinkan masuk sumur lalu dipermalukan, tapi menurut saya tidak akan lama. Kenapa kok begitu, Bu Ruth? Logika saya ini jalan, karena Yusuf itu ganteng, Pak, Bu. Jadi cepat sold out. Jadi ya telanjang, tapi nggak akan lama-lama banget. Kenapa? Karena sudah sold. Jadi iya malu, tapi tidak sampai berhari-hari karena tidak laku-laku, Bapak Ibu. Jadi dia cepat sekali lakunya. Nah itu loh yang saya katakan. Dia ada di penjara. Yusuf ada di penjara itu termasuk cepat. Kenapa saya bilang cepat? Karena penjara di mana Yusuf dijebloskan itu bukan penjara umum seperti kayak maling ayam dimasukkan sana, perampok masuk sana. Enggak, Bapak Ibu. Penjaranya Yusuf itu adalah penjara khusus untuk orang-orang yang terlibat dengan kerajaan. Dan penjara ini sebetulnya nasibnya cuma dua. Hukuman mati atau seumur hidup. Cuma dua. Hukuman mati atau seumur hidup. Ya, kenapa seumur hidup? Karena lupa vonisnya. Jadi nggak diurus, seumur hidup nggak keluar-keluar. Jadi kenapa saya bilang Yusuf 2 tahun itu termasuk cepat? Karena itu. Karena kemungkinan Yusuf itu seumur hidup atau hukuman mati. Anda ingat juru roti kan? Akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, kasus khusus juru minuman diangkat. Nah, itu kasus khusus, tapi terus terang itu tidak terjadi pada semua narapidana. Tetapi walaupun Yusuf 2 tahun itu termasuk cepat, kalau Anda lihat juga, Yusuf itu istilahnya jadi narapidana elit loh. Oh, dia disayang kepala penjara loh Bapak Ibu. Berarti menurut saya, imajinasi saya, Yusuf ini boleh keluar masuk sel. Tapi belum enggak boleh keluar dari penjara, tapi dia bebas keluar masuk sel. Kenapa? Nganterkan makanan. Karena dia jadi wakilnya kepala penjara. Itu sebabnya dia bisa dengar cerita-ceritanya orang, karena dia sering ngobrol. Karena berkunjung dari sel ke sel gitu kan. Orang lain nggak boleh Yusuf yang ngobrol dari sel ke sel. Berarti gini loh, walaupun dia ada di penjara, memang dia nggak boleh keluar dari penjara itu, tapi dia, istilahnya bahasa saya tuh gini loh, nggak disiksa-siksa amat gitu loh Bapak Ibu. Bisa nangkap ya. Jadi kalau kita itu hidup kita diatur oleh Tuhan, Tuhan izinkan harus terjadi penjara sama sumur. Sebab kalau tidak ada penjara sama sumur, Yusuf tidak akan pernah sampai ke Firaun. Tetapi di tengah mengizinkan yang negatif ini terjadi, tetap yang negatif ini tidak akan menghancurkan kita. Makanya Mazmur 37 bilang begini, sekalipun ia jatuh tidak akan tergeletak. Jadi walaupun Yusuf masuk penjara tapi tidak sampai parah gitu loh. Walaupun Yusuf masuk sumur, tapi nggak sampai hancur, sebentar doang. Walaupun dia sempat dipermalukan, tapi nggak lamaan gitu loh. Jadi saya percaya ini loh, yang artinya Mazmur 37. Kalau kita hidupnya kita diatur sama Tuhan, maka hasilnya luar biasa. Bu, kalau sampai hari ini saya tidak mendengar suara Tuhan bagaimana, saya mau bikin planning ini, saya mau bikin rencana ini. Saudara bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan dengan cara yang sederhana untuk menyampaikan tuntunan-tuntunannya. Seperti yang saya ceritakan kepada saudara. Ada 3 orang yang dikirimkan oleh Tuhan ke anak ini. Sehingga akhirnya anak ini mendaftar ke university ini. Yang padahal dia tidak suka. Saya juga tadi cerita tentang yang namanya Ika. Dia keberatan untuk membeli rumah ini. Tetapi Tuhan mengizinkan melalui mimpi seseorang yang ada di Perth itu disampaikan sehingga memberikan direction kepada mereka untuk mereka ambil rumah itu. Jadi saya percaya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar mau diatur sama Tuhan, hiduplah berkenan. Yang kedua, yang terakhir,
belajar trust. Belajar percaya, Bapak Ibu, belajar percaya. Karena mengikuti pengaturan Tuhan seringkali tidak cocok sama otak kita. Seringkali tidak cocok sama otak kita. Kalau kita diizinkan Tuhan, ada pintu yang tidak terbuka-terbuka. Kalau saudara mau jual rumah kok tidak laku-laku, saudara jangan ambil bom lalu berusaha dobrak rumah itu dan bom sekalian. Jangan dipaksa seperti itu. Kalau memang pintu itu belum terbuka-terbuka buat Bapak Ibu, seperti saya pernah bilang, kenapa Yusuf harus masuk ke sumur? Karena sumur itu pertemuan dia dengan Potifar. Saudara, jadi jangan paksa. Belajar trust Tuhan. Kalau belum laku-laku, belajar roh percaya. Pokoknya hidupmu tetap lurus aja sama Tuhan. Jadi belajar percaya, tetap hidup lurus. Bereaksilah benar. Nanti lihat, jadinya luar biasa. Jadi kalau hari ini, misalnya saudara berdoa, meminta sesuatu belum dikasih. Saudara, jangan bereaksi salah, jangan ngomel. Belajarlah bersyukur. Jalani apa yang ada dengan syukur. Dan tetap hidup jujur dan tulus, bereaksi benar. Maka saya percaya langkah saudara akan diarahkan. Bahkan orang yang datang pun akan diarahkan sama Tuhan. Yang harus datang Potifar, yang harus datang Tante Potifar, semua diatur oleh Tuhan. Dan semua ujungnya akan menjadi cerita yang dahsyat sekali. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita.